Hmm.
Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Oke, kita mulai ya. Tir, hatir, hatir. Suara luar, Fatir. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dinna wa bi Muhammadin nabiyyan. Rabbi zidni ilman warzuqni. Nah, oke, Amar, kemarin kita sudah bahas bagaimana suatu saraf itu meneruskan pesannya dari satu tempat ke tempat lainnya. Bisa dalam bentuk listrik atau bisa dalam bentuk kimiawi. Nah, yang hari ini kita ngomongin neurotransmitter. Ya. Nah, ini salah satu bagian yang setelah ditranslate dari listrik menjadi kimiawi. Salah satu contohnya kemarin kita sudah bahas, yaitu si asetilkolin. Masih ingat nggak ini di mana kemarin? Kenapa Bang? Masih ingat nggak? Nah, asetilkolin ini kemarin di mana lokasinya? Lupa Bang. Di NMJ. Oh iya, Apa NMJ? neuromuscular junction. Iya, benar ya. Jadi ketika dari listrik mau pindah ke otot, dia berubah menjadi sebuah neurotransmitter yang namanya asetilkolin. Oke, nah itulah kurang lebih akan dibahas di slide yang ini ya. Itu kemarin baru pembukanya aja. Oke, introduction system. Introduction sistem saraf itu suatu sistem yang kompleks. Kita udah tahu ya, karena dari kemarin kita ngomong udah berapa slide ya, berapa topik ya, balik-balik ke sini lagi. Ada zat kimiawi yang sifatnya adalah messenger. Messenger itu artinya membawa pesan, ya. Oke, namanya apa? Neurotransmitter, ya. Jadi zat kimiawi yang membawa pesan di dalam sistem saraf itu namanya adalah neurotransmitter. Oke, secara struktur apa sih neurotransmitter itu? Neurotransmitter adalah asam amino. Artinya ini berasal dari protein. Oke, yang kerjanya ngapain? Yang mengirimkan sinyal ke sistem-sistem mayor atau sistem-sistem besar di dalam tubuh kita. Nah, karena dia kerjaannya adalah ngirim pesan dan mengirim sinyal, maka dia akan define atau menentukan mood kita sehari-hari, tindakan kita sehari-hari, dan kesehatan kita secara keseluruhan. Nah, dengan demikian, ya Amar akan tahu bahwa neurotransmitter atau NT kita bilang dari sekarang itu adalah suatu hal yang penting sekali untuk keberlangsungan hidup ya. Terutama ini nanti ya mood. Ini baru akan kita bahas tapi di ini nanti di psikiatri ya secara spesifiknya. Nah, jadi contoh sistem-sistem yang terpengaruh apa aja? Pertama adalah sistem imun, jelas ya. Kemudian endokrin, sistem hormonal, apalagi sistem digestif atau sistem pencernaan, dan sistem saraf juga. Di mana dia berada, ya di mana nih ceritanya? Throughout the body ya, jadi di mana-mana di tubuh kita, semuanya itu butuh neurotransmitter. Contohnya apa? Otak menggunakan neurotransmitter untuk ngapain? Untuk ngasih tahu jantung untuk berdetak. Dia juga ngasih tahu si paru untuk ngapain? Untuk bernafas. Dia ngasih tahu apa lagi? Dia ngasih tahu si perut atau si lambung untuk mencerna. Ya, jadi dia banyak sekali fungsi yang dikasih taunya untuk ke organ-organ kita. Selain itu, Amar, neurotransmitter itu juga penting untuk apa? Untuk memori, untuk ingatan, dan untuk berpikir. Apalagi untuk perasaan, apalagi untuk tidur, dan untuk energi kita. Ya. Nah, kita udah lihat nih, ini penting ya dari tadi ya, oh sistem imun iya, endokrin iya, digestif iya.
ada di seluruh tubuh, jantung berdetak gara-gara ada dia juga ya, paru juga demikian, dan seterusnya. Maka daripada itu, Amar, logikanya adalah ketika ada imbalance, apa tuh imbalance? Imbalance artinya ketidakseimbangan ya, tidak seimbang. Apa yang nggak seimbang? Misalnya terlalu tinggi atau terlalu rendah suatu neurotransmitter, maka ini akan menimbulkan sebuah gejala yang pada akhirnya bisa menjadi suatu penyakit. Gitu loh ya. Jadi nanti Amar kan, oh iya, kalau misalnya dia mengatur, ya simple aja. Apa namanya itu? Ada hormon contohnya yang bikin senang, ya, neurotransmitter yang bikin senang. Kalau kita kekurangan neurotransmitter itu, maka kita jadinya ya gampang sedih, ya. Sebaliknya, kalau hormon senangnya kebanyakan, kita bisa jadi manik namanya, maniak. Nah, itu contohnya. Jadi kembali lagi ke konsep homeostasis yang kemarin. Apa-apa yang berlebihan, apa-apa yang kekurangan, atau apa-apa yang di luar batas normal itu bisa menimbulkan gejala dan pada akhirnya penyakit. Sampai sini ada yang bertanya? Belum ada, Bang. Belum ada. Masih bisa diterima semua? Bisa, Bang, insya Iya. Allah. Oke, tetap. Nah, dengan demikian, karena kita tahu tadi dia ada banyak fungsinya, nah dia kasih tahu di sini apa aja symptoms atau gejala-gejala yang berhubungan dengan neurotransmitter imbalance. Jadi kalau nggak seimbang neurotransmitternya gimana, Bang? Sebenarnya ini tergantung daripada neurotransmitter yang mana gitu loh. Oke. Nah, tapi dia ngasih tahu keseluruhan banget nih ya, semuanya dibilang. Ada stres ya, cemas, apa namanya tuh, moodnya tidak stabil, gampang sedih ya, gampang marah atau gampang kesel, gelisah terus, atau bahkan tidak apa namanya itu, apatis itu tidak peduli terhadap sekitar ya, panic attack, nggak bisa konsentrasi ya. Kemudian ada nih nanti pada anak-anak itu developmental delay, apa tuh? Gangguan perkembangan. Nanti ada anak yang harusnya udah bisa ngomong, ada anak yang harusnya udah bisa berjalan, ada anak yang harusnya udah bisa main pakai mainan-mainan. Ini nggak bisa gitu. Apalagi sulit untuk fokus. Nah, ini sering pada orang sekarang ya. Baru 1 menit dosen yang ngomong udah langsung buyar fokusnya. Mulai pikun-pikun, ya, mulai lupa-lupa. Kemudian apalagi tidur terganggu dan sampai ke bawahnya ini macem-macem banget ya. Sangat banyak. Tergantung daripada neurotransmitter apa. Nah, nanti ini satu-satu akan dibahas di setiap blok yang akan Amar jalani nanti. Atau mungkin yang sudah berjalan selama 5 semester terakhir. Gitu. Nah, secara umum, neurotransmitter itu ada ini. Serotonin, dopamin, norepinefrin. Oke, Amar? Nah, kita lihat satu-satu apa aja kepentingannya nih. Atau apa aja yang bisa berdampak pada tubuh. Lihat di sini norepinefrin. Biasanya kita sebut sebagai NE ya, norepinefrin. Ini fungsinya adalah alertness ya. Apa tuh alertness? Ini adalah waspada. Concentration ya konsentrasi ya. Apalagi energi. Oke. Nah, norepinefrin kemarin pernah dengar nggak di jantung, Amar? Di blok jantung maksudnya. Kardio. Pernah, Bang. Pernah ya? Pada kasus apa tuh dipakai norepinefrin? Masih ingat nggak? Udah lupa sih, Bang. Lupa ya? Iya, nggak apa-apa. Pada denger shock? Apa, Bang? Shock. Shock, maksudnya kaget gitu. Bukan. Di kardio kemarin. Pernah denger kasus shock. Shock kardiogenik. Shock kardiogenik, kayaknya beda nama deh, Bang. Pak, gimana nggak tahu, soalnya nggak pernah dengar. Oh, serius? Iya. Pasien yang gagal jantung
yang tekanan darahnya di bawah 80 jadi 70, 60. Itu biasanya di kardio kemarin bilangnya nggak tahu ya. Eh, nggak tahu. Oke, itu namanya shock kardiogenik ya. Amar udah lewat kan kardio? Udah bang. Kemarin pas blok kardio gimana rasanya? Eh, ya agak susah sih bang. Oke, 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 oke. Kuliahnya ikut semua nggak? Ikut bang. Ikut ya? Oke. Hmm, oke, oke. Nanti coba apa ya, review ulang ya. Kardio itu salah satu blok yang penting soalnya. Harusnya sudah tahu tuh shock-shockan. Semua pasien yang tekanan darah sistolnya di bawah 90 itu namanya shock. Itu ada dibahas nggak? Nggak ada bang. Waduh. Oke, ya udah nggak apa-apa. Ya udah, ya udah, ya udah. Ya, jadi intinya gini ya. Ketika tekanan darah kita terlalu rendah, Amar, itu kita bisa naikkan. Tubuh akan mencoba menaikkan dengan norepinefrin yang ada di dalam tubuhnya. Cuma kadang-kadang nggak cukup, maka kita bisa kasih dari luar. Ada obatnya norepinefrin gitu loh. Itu maksud abang tuh itu tadi korelasi klinisnya. Tapi nggak apa-apa. Nanti coba ini aja. Apa namanya tuh? Review ulang lah ininya kardionya ya. Kan itu penting banget. Oke. Kemudian ada serotonin ya. Nah, kalau serotonin ini, eh, dia fungsinya adalah ini, obsession. Obsession itu artinya kita terlalu nempel atau terikat sama sesuatu. Misalnya ketika kita ini apa namanya itu, ya pelukan sama orang gitu ya, orang terdekat kita atau orang yang kita sayangi itu akan mengeluarkan serotonin. Nah, ketika serotonin keluar kita akan bonding. Mungkin pernah dengar ya kata-kata itu ya, bonding. Karena itu eh, terjadi ikatan batin di situ. Pernah bang. Heeh. Makanya mungkin pernah nonton Take Me Out nggak? Acara TV di Indosiar apa gitu ya? Pernah bang. Pernah. Dia sering bilang gini nggak? Aku belum dapat chemistry-nya gitu. Chemistry gitu. Pernah dengar nggak kata itu? Pernah bang. Nah, chemistry itu apa gitu kan? Chemistry. Chemistry ya kimiawi gitu loh. Kimiawi. Kimiawi itu apa? Ya neurotransmitter yang kita bahas ini, serotonin ini. Serotonin, dopamin, oksitosin. Pokoknya kimia yang dimaksud adalah zat-zat kimia yang muncul ketika kita melihat seseorang dan ada terasa nggak ikatan batinnya gitu loh. Oke. Ya, ya. Amar, abang izin ini bentar ya. Ada pasien satu mungkin sekitar 10 sampai 15 menit ya. Baik bang. Bentar ya.
Mati ya, mati ya. Ahmad, ini HP-nya udah. Tablet, tablet. Halo, Amar, masih di sana? Halo? Iya Bang, masih Bang. Oh, masih. Oke, lanjut ya. Ya, terakhir kita ngomong tadi chemistry ya. Jadi kalau misalnya kita ketemu sama seseorang, kan pasti Amar merasakan, oh saya cocok sama orang ini apa enggak gitu ya. Baik dari segi pertemanan, percintaan, atau apapun lah hubungannya terserah. Itu adalah ceritanya chemistry ya. Nah, dopamin ini, Amar, ini fungsinya adalah ini nih, pleasure and reward, motivation and drive ya. Jadi maksudnya gimana tuh? Amar main ini nggak? Mobile Legends nggak? Main Bang. Main kan? Kalau dapat kill seneng nggak? Seneng Bang. Seneng ya. Kemudian mau cari lagi gitu kan. Oh, mau nge-kill lagi nih, mau nge-kill lagi gitu ya. Setiap menang, mau menang lagi, mau menang lagi. Kalau kalah, penasaran, mau menang lagi. Tuh kan? Nah, itu yang kerja adalah dopamin ya. Oke? Atau gampangnya lagi, dopamin ini lagi sering banyak lagi sering banyak dibicarakan ya. Apa namanya tuh? Seperti TikTok. TikTok itu kan 15 detik video selesai. Kalau nggak menarik langsung scroll, scroll, scroll. Itu semuanya dopamin yang kerja. Gitu loh. Nah, tapi di sini semuanya dia ada irisan-irisannya. Misalnya, norepinefrin dengan serotonin itu menyebabkan munculnya ini nih, ya, ansietas, impuls, irritability ya. Serotonin dengan dopamin ini untuk nafsu makan, untuk seksual dan agresi ya, untuk menyerang-menyerang dan segala macamnya itu. Juga dengan norepinefrin dengan dopamin jadi attention. Dan tiga-tiganya itu mempengaruhi ini jadinya mood dan kemampuan kognitif. Apa kognitif? Yaitu kemampuan kita mempersepsikan dunia luar. Jadi penting sekali nih semua neurotransmitter. Saya Oke, lanjut. Nah, kita sudah tahu, oh ada macam-macam neurotransmitter tadi kan, ada serotonin, dopamin, norepinefrin. Gimana dia dibentuk? Ya? Kalau cerita sintesis, sintesis itu artinya adalah pembentukan ya.
Atau produksinya di mana ya? Produksi neurotransmitter. Nah, eh, dia diproduksi di mana? Di sini. Di sel body, ya, sel body atau nah, setelah dia diproduksi Amar, dia dibungkus nih, package dalam bentuk vesicle. Oke. Nah, kemudian dia akan dikeluarkan ketika dia vesikelnya nempel sama si membran sel, jadi keluar seperti ini. Kemudian neurotransmitter tadi akan menempel ke reseptor. Gitu. Jadi kalau misalnya pertanyaannya di mana dia dibentuk di ya di dalam sel ya, di dalam body cell, sel body atau soma. Nah, ini lihat di sini. Ini nukleus ya. Dari nukleus, nukleus kan pemegang ini ya, blueprint atau tata cara membuat neurotransmitter gitu kan. Kemudian dia akan keluar ke retikulum endoplasma, kemudian ke Golgi apparatus. Di Golgi apparatus dia dibentuk nih. Ya. Kemudian jadi bentuk neurotransmitter tuh, titik, 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 titik. Kemudian dia disalurkan ke sepanjang akson yang kita sudah bicarakan kemarin, sampai di ujung nih, di terminal. Nah, di terminal dia dibungkus kayak tadi. Jadilah dia sebuah neurotransmitter yang siap untuk dipakai di luar. Oke, gitu ya. Jadi sama aja nih, yang bawah. Sampai sini ada yang tanya? Belum ada, Bang. Belum ada ya, bisa ya. Oke, next. Sekarang apa sih fungsi dan klasifikasi daripada para neurotransmitter? Yang pertama adalah yang excitatory. Excitatory artinya seperti kita, excited. Excited itu artinya lagi tinggi-tingginya nih. Ya, lagi semangat-semangatnya. Jadi apa-apa yang meningkatkan suatu fungsi atau terjadinya depolarisasi yang kemarin kita bahas, itu adalah si glutamat namanya ya. Tapi ada juga yang sifatnya adalah menurunkan nih, inhibitory, menyebabkan hiperpolarisasi. Yang mana tuh hiperpolarisasi, Bang? Yang kemarin kan ada yang gini ya, dari gini ke atas, kemudian turunnya ke bawah banget ya. Ini yang hiperpolarisasinya, turun ke bawah. Siapa tuh si GABA? Oke. Nah, jadi dari situ yang paling minimal Amar tahu adalah neurotransmitter ada yang sifatnya meningkatkan, ada yang sifatnya menurunkan. Yang meningkatkan nanti namanya adalah glutamat, yang menurunkan adalah si GABA. Kemudian berdasarkan cara kerjanya Amar atau mechanism of action bisa direct ya, secara langsung atau yang indirect ya. Kalau indirect artinya ada transit, intinya tuh transit ya. Apa tuh transitnya? Ada second messenger system. Ya sama aja misalnya Amar dari Medan mau ke Bandung kemarin. Itu lewat mana? Ke Jakarta dulu, Iya, Bang. ya kan? Kalau kayak gitu artinya direct apa indirect? Indirect, Bang. Direct, karena mesti lewat Jakarta dulu baru naik mobil ke Bandung gitu kan. Tapi kalau ada penerbangan langsung dari Medan ke Bandung, maka itu direct. Sama halnya dengan neurotransmitter, kalau misalnya pesannya langsung dibawakan ke tempatnya, maka itulah direct. Tapi kalau dia butuh tempat transit dulu, maka atau menjadi second messenger, itu adalah indirect ya. Oke, ini adalah yang direct. Ya udah, gampang aja. Ini neurotransmitter nih, ya. Keluar dari si akson tadi. Ya udah, dia nempel ke reseptor. Terikat, terbuka, maka bisa terjadi reaksi. Udah gitu aja, nggak usah ribet-ribet ya. Nah, intinya apa? Ya dia membuka ion channel tadi ya. Ini kan dibukanya. Ini tertutup nih, Amar. Oke, ini terbuka. Lihat di sini nih, bagian ini sama ini terbuka dia artinya. Oke, karena dia terbuka, maka akan terjadi ion influx ya.
Elektrolit apa yang masuk untuk membuat dia jadi positif? Kemarin masih ingat nggak, Amar? Kalium apa natrium? Yang positif itu kalium, Bang. Oh, terbalik ya, natrium ya. Oh, iya. Jadi ingat, kalium itu ke luar, ya. Ingat huruf depan yang keluar. Natrium, masuk. Ini jangan lupa ya. Oke. Nah, dia mencontohkan nih, kalau yang excitatory, yang meningkatkan, apa kerjanya? Ya ini ya, natrium, kalium, asetilkolin, ya, glutamat, aspartat. Kalau yang inhibitory, yang menghambat-hambat, yaitu si GABA ya. Oke, klorida, kalium. Ujung-ujungnya yang si excitatory akan menyebabkan depolarisasi, kalau yang inhibitory hiperpolarisasi. Oke, baru kita masuk ke yang indirect. Nah, kalau indirect karena butuh transit, maka ada slower, ya lebih lama lah kalau itu. Tapi, walaupun dia lebih lama, efeknya ini, longer lasting ya. Jadi intinya adalah dia lambat, tapi tahan lama. Oke? Nah, jadi dia butuh second messenger ya. Second messengernya siapa? Nanti adalah si G-protein ya. Dia butuh protein lain untuk menyampaikan pesannya. Oke, nanti ujung-ujungnya jadi CAMP ini ya. Oke, siapa nih contohnya yang indirect-indirect? Contohnya adalah si dopamin, norepinefrin, dan epinefrin. Ini yang kita barusan bahas di atas kan, dopamin, norepinefrin. Oh iya, gimana? Oh, tanda tangan. Ya. Oke, indirect action ya. Eh, lihat di sini, kita lihat dulu identifikasi apa-apa aja. Di sini ada G protein tadi ya. Hmm, kurang spesifik sebenarnya gambarnya. Ya udah deh. Ya, tapi intinya dia butuh transit ya untuk bisa sampai pesannya itu. Nah, sekarang ada kelas-kelas tertentu dari neurotransmitter ini ya. Eh, yang pertama asetilkolin. Di mana ini tadi Amar masih ingat? Di neuromuscular junction. Ya, fungsinya untuk Mengikat, ya, Bang. gimana? Kalau dia di neuromuscular junction artinya berhubungan sama organ apa? Eh, Otot, Bang. Iya. Jadi kalau ada otot, ototnya mau diapain? Diikat, Bang. Dikontraksikan ya. Oh, dikontraksi. Ya, otot kan kontraksi kerjanya, memendek, memanjang ya, supaya bergerak intinya gitu. Kemudian nanti Amar akan ketemu biogenik amin. Apa itu nanti lihat di bawah. Kemudian ada amino asid, peptide, dan novel messenger. Ya, kita lihat ke bawah. Nah, asetilkolin ini, Amar, ini adalah neurotransmitter pertama yang ditemukan. Ya, sifatnya adalah excitatory untuk skeletal muscle. Jadi dia akan membuat berfungsi si skeletal muscle. Ya. Nah, tapi dia bisa juga excitatory atau inhibitory pada yang organ-organ dalam. Ya. Tapi intinya untuk Amar, paling penting adalah tahu otot aja dulu. Oke, ketemunya di mana? Di sistem saraf pusat, sistem saraf perifer, terutama di neuromuscular junction. Oke, terdiri dari apa? Asetil-CoA dan kolin. Ini biokimia ya, membosankan. Jadi nggak usah dihafal kali. Tapi yang intinya tahu itu namanya adalah asetilkolin atau ACH ya. Tanpa ACH Amar kita nggak bisa bergerak. Nah, ACH ketika udah dipakai, dia akan dirusak oleh si ACHE ya, atau asetilkolin
ada kata belakangnya tambahan adalah esterase. Fungsinya adalah memecah ACH yang sudah terpakai. Jadi ACH ini juga bahan habis pakai ya, setelah dipakai udah selesai gitu. Kemudian miastenia gravis ya, ini adalah penyakit yang muncul akibat ACH-nya itu gangguan. Ya, jadi misalnya apa itu? Ada pasien misalnya nanti Amar ketemu, kok mukanya jatuh sebelah gitu loh. Nah, jangan-jangan ada sesuatu. Pas diperiksa rupanya ACH-nya kurang. Ya. Apalagi penyakit Alzheimer. Alzheimer tahu nggak? Pernah dengar? Pernah bang. Tahu nggak itu apa? Eh, Lupa ingatan gitu bang. Iya, pintar ya, pikun ya. Nah, pikunnya gara-gara apa? ACH-nya kurang. Di mana? Di otak. Ya, ACH-nya turun. Oke. Nah, jadi kekurangan ACH ini macam-macam gejala penyakitnya. Selanjutnya adalah biogenik amin. Biogenik amin ini bisa di mana-mana. Secara utama yang paling penting diketahui adalah si katekolamin. Katekolamin ini di mana ditemuin? Di adrenalin. Adrenalin di mana? Maksudnya di mana bang? Ya, adrenalin organnya, kelenjar adrenalin organnya di mana? Amar? Di adrenal bang. Di ginjal ya. Seperti namanya, adrenal ya. Jadi adrenalin itu adalah ad dan renal. Renal kan ginjal. Jadi kalau ada ginjal bentuknya begini, dia di atasnya tuh. Oke, isinya apa? Ya norepinefrin, epinefrin, dopamin ya. Kemudian ada yang namanya indolamin. Indolamin ini siapa? Ini yang tadi kita bahas itu serotonin, histamin ya. Serotonin yang tadi kita bahas. Histamin tahu nggak apa? Enggak bang. Lupa. Lupa. Tahu obat antihistamin? Tahu tapi nggak tahu kerjanya. Biasanya obat antihistamin itu kita kasih kalau orangnya gatal-gatal ya, pilek, apa namanya tuh hidung meler gitu-gitu. Itu histamin ya. Dia menyebabkan sistem apa imunitas ya. Kemudian ada biogenik amin ini, dia fungsinya adalah untuk biological clock atau jam biologis ya. Ketika kita kebanyakan dopamin, kita bisa jadi skizofrenia. Tahu nggak skizofrenia apa? Kurang tahu sih bang. Pernah dengar? Tapi pernah dengar. Pernah dengar ini nggak? Ada orang tuh ngomong-ngomong sendiri, atau berhalusinasi, atau melihat sesuatu yang orang lain nggak lihat. Pernah bang. Nah ya, mendengar suara-suara. Atau intinya adalah kalau di masyarakat kita bilang ini orang gila, itu skizofrenia. Gara-gara apa? Gara-gara dopaminnya yang ketinggian. Jadi biasanya pasien-pasien seperti ini kita kasih obat untuk menurunkan dopaminnya. Ya. Jadi kita nggak bisa serta-merta bilang orang tuh gila. Bisa jadi ada sesuatu kekimiawi yang di otak yang bermasalah. Yang mana kalau kita kasih obat, kita turunkan membaik gitu loh, Amar. Ya. Kondisi lain ada yang namanya defisiensi dopamin. Jadi kekurangan dopamin. Ya, ini defisien, terlalu rendah. Ini overproduction, ini ketinggian. Contoh penyakitnya apa? Parkinson ya, tangannya terlalu bergetar-getar. Kemudian apalagi? Ada GABA ya, untuk amino asid dan peptide. Oke, GABA ini sifatnya adalah principal inhibitory. Dia yang menahan-nahan sesuatu yang terlalu berlebihan di otak. GABA, glisin, glutamat, gitu-gitu ya. Kemudian ada peptide atau neuropeptide. Contohnya adalah endorfin. Nih. Endorfin ini adalah hormon senang.
Jadi kalau misalnya Amar merasa, aduh bahagianya hari ini semua berjalan lancar, bagus ya, itu endorfin yang bekerja di situ. Nah, endorfin ini, Amar, termasuk ini opiat. Pernah dengar nggak opiat atau opium? Belum, Bang. Ini narkoba, Amar. Jadi tubuh kita itu, Amar, punya narkobanya sendiri. Nah, cuma ada orang yang memasukkan si opiat ini lebih banyak lagi melalui cara lain ya, disuntik kah, dihirup kah, atau apapun. Makanya jadinya apa? Ya, bisa overdosis gitu ya. Tapi intinya adalah opiat ini bisa diproduksi dari luar, kemudian dikonsumsi dan jadi bahan rekreasi ya. Nah, karena dia bikin senang, orang senang pakai obat narkoba-narkoba ini dan bisa lari dari kenyataan gitu ya. Ini paham nggak maksud? Kurang paham, Bang. Jadi intinya adalah ada hormon di dalam tubuh kita yang bikin senang ya. Hormon ini bisa dibikin sendiri di dalam tubuh ya. Tapi ya dengan kemajuan teknologi, kita juga bisa bikin di luar tubuh. Ya pakai obat ini, pakai obat itu. Dan kalau dimasukin ke tubuh menimbulkan efek yang sama, yaitu bikin senang. Makanya dia jadi narkoba gitu loh. Bisa. Bisa, Bang. Ya, makanya ada obat itu golongannya itu opium, ya opiat. Itu biar tahu bahwa sebenarnya kita juga punya di dalam tubuh. Cuma ya tubuh mengeluarkannya dalam jumlah yang rasional, yang cukup aja gitu, nggak berlebihan. Orang kita kan sukanya berlebihan ya. Oke, ada juga namanya substance P. Ini adalah mediator untuk nyeri ya, pain signal. Oke, kemudian ada lagi yang namanya novel messenger. Ini golongan yang lain ya, yang nggak masuk ke kategori manapun, nggak cocok di amino asid, nggak cocok di peptide, nggak cocok di biogenik, nggak cocok di mana-mana. Maka dia adalah punya kategorinya sendiri, yaitu novel messenger. Contohnya apa? Nitric oxide atau NO. Oke, kerjanya di mana? Di smooth muscle. Ya, ngapain dia? Dia merelaksasikan ya. Artinya kerjanya adalah vaso atau dilatasi ya, dilatasi aja. Oke, jadi apa-apa yang melebar di dalam tubuh kita, baik pembuluh darah, baik usus, apapun lah yang ada lumennya di tengah, maka itu adalah kerjaannya nitric oxide. Oke, kemudian siapa lagi? Ada yang namanya ATP. ATP apa, Amar? Yang sebagai pengantar itu, Bang. ATP itu energi. Pernah dengar nggak? Pernah, Bang. ATP-nya 2 ATP, 4 ATP gitu-gitu. Pernah, Bang. Tahu siklus Krebs kan? Tahu, Bang. Nah, di siklus Krebs kan dijelaskan tuh. Ini 2 ATP diproduksi sekian ATP. ATP itu pada dasarnya adalah energi. Cuma dalam konteks ini dia juga bisa menjadi sebuah neurotransmitter ya. Kerjanya ngapain? Promote synthesis and uptake of other activities. Jadi dia apa namanya tuh meningkatkan produksi neurotransmitter lain yang seperti di atas tadi. Untuk meningkatkan yang di endorfin, maka ATP yang mempromosikannya. Meningkatkan serotonin, ATP yang mempromosikannya, dan seterusnya. Kemudian ada lagi yang namanya CO atau carbon monoxide ya. Kerjanya ngapain? Dia meningkatkan pengiriman ya sebagai second messenger juga. Oke. Nah, sekarang kita kan sudah ngirim tuh sinyal-sinyal ke bagian tubuh yang memerlukannya ya. Ada masanya kita nggak mau lagi dia seperti itu ya. Ada masanya kita tidak mau efeknya terus-menerus. Maka harus diterminasi, dihentikan efeknya ya. Karena efek yang berlebihan juga nggak bagus. Caranya gimana? Ada macam-macam ya. Contohnya yang paling sering itu adalah yang ini dulu nih, degradasi. Jadi dopamin yang udah masuk dihancurin ya. Asetilkolin yang sudah masuk dihancurkan gitu.
Otot boleh nggak kontraksi terus, Amar? Nggak boleh bang. Nggak boleh kan? Ada saatnya dia harus relax. Makanya dia harus dihancurkan ininya, neurotransmitternya. Ada masa pakainya aja gitu loh. Maka dia akan dirusak. Makanya di sini lihat asetilkolin yang merusak siapa? Asetilkolin esterase ya. ACH dirusak oleh ACHE gitu. Kemudian bisa juga ya reuptake-nya gitu-gitu ya. Tapi paling penting Amar tahu adalah dia biasanya dirusak atau didifusi ya, dikeluarkan dari tempatnya. Oke, kita udah tahu bagaimana dia muncul, bagaimana dia diproduksi, bagaimana dia dikirimkan, apa aja kategorinya. Sekarang adalah kok bisa dia nggak seimbang. Nah, mungkin Amar sudah sering dengar istilah-istilah ini hormonnya nggak seimbang, ketidakseimbangan hormon gitu-gitu kan. Kok bisa gitu? Yang pertama adalah chronic stress. Stres yang terus-menerus. Karena stres yang terus-menerus itu akan mengeluarkan sekresi hormon stres. Ya. Oke, kalau hormon stres keluar terus, organ-organ lain dan hormon-hormon lain itu ikut terganggu gitu loh. Nah, makanya jangan stres. Tapi lebih gampang ngomong dibandingkan mengerjakannya kan gitu ya. Kemudian apalagi poor dietary habits ya. Ada makanan yang tidak sehat. Ya, ada makanan-makanan itu yang sifatnya memang mengganggu keseimbangan hormon ya. Contohnya adalah fast food, makanan goreng-goreng, makanan yang nggak bagus lah pokoknya. Apalagi ada neurotoksin, ya ada racun saraf ya. Apalagi ya memang genetik, mungkin dari sananya aja dia memang punya gangguan untuk neurotransmitternya. Oke, nah chronic stress, kok bisa kita chronic stress Amar? Ya karena setiap hari kita dikasih beban kan Amar. Ya contohnya pas kuliah kemarin aja, hari ini mau ujian blok, nanti ada praktikum, besok ada tugas, lalu nanti kuliahnya sulit, habis itu nanti kena marah dosen, macam-macam kan. Nah ada yang namanya chronic daily stress. Nggak usah lah sampai kampus, perjalanan ke kampus aja kadang macet, di jalan kita dimaki orang, atau kena serempet, atau telat bangun, atau pagi itu bajunya nggak bagus, sobek, ya, macam-macam lah. Setiap hari ada aja hal yang bikin kita stres, makanan nggak enak. Ya, betul nggak? Betul bang. Oke, itu namanya chronic daily stress. Setiap hari ada hal yang bikin kita stres. Itu nggak bagus ya. Jadi makanya kita mesti lebih relax sebenarnya. Apalagi busy career ya. Atau hubungan yang stres terus, misalnya hubungan kita dengan orang tua nggak bagus, atau hubungan dengan teman nggak bagus, atau hubungan dengan pacar nggak bagus. Ya. Selain itu, ada juga yang bakterial atau viral infection, itu juga bikin stres ya, dan terus-menerus mengganggu. Apalagi kalau semuanya terjadi dalam waktu yang bersamaan. Di situ mau ujian, di situ pula sakit, di situ pula berantem sama pasangan. Dah, sakit lah, tumbang, masuk IGD. Kalau makanan apa? Poor dietary habits. Nah, contohnya adalah makanan-makanan yang high glycemic ya, yang kebanyakan gula, ya, gulanya tinggi. Oke, ini akan mengganggu insulin, akan mengganggu neurotransmitter yang lain. Kemudian apa lagi? Yang rendah omega 3, padahal kita butuh omega 3 gitu ya. Nah, omega 3 ini membantu untuk menstabilkan brain cell membrane ya, atau struktur di dalam otak yang akan mengatur neurotransmitter tadi. Oke, makanya anak-anak kecil itu dikasih makanan tinggi omega 3 ya. Neurotoksin. Nah, ada zat-zat itu yang memang kita secara sadar mengkonsumsinya. Contohnya apa? Alkohol, nikotin, kafein. Kalau kita tanya pasiennya, ada mungkin salah satunya di antara ini. Bapak ada minum tua? Kita tanyakan. Ada dok. Bapak ada ngerokok, nikotin. Bapak ngopi nggak? Kafein. Ya, itu semuanya bisa mengganggu keseimbangan apa yang ada di dalam otak. Kalau genetik,
Ya, apa boleh buat? Ini lotre ya, apa gacha sistemnya. Kita nggak tahu kapan aja kita bisa terjangkit oleh ini. Apalagi kalau di keluarga ada yang terkena. Contohnya apa? ADHD ya, Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Pernah dengar nggak ini ADHD? Pernah bang, cuman masih belum paham gitu bang ngertinya. Iya, nggak apa-apa. Jadi ini berasal dari beberapa kata ya. Lihat di sini. Attention deficit, artinya apa? Nggak bisa fokus. Hyperactivity disorder, LASA. Oke, nggak bisa fokus maksudnya apa ya? Kalau misalnya dia lihat papan tulis atau lihat slide kuliah, nggak bisa fokus gitu loh. Dia cukup ya, 1 menit, 2 menit, bosen main HP. Kalau hyperactivity, dia gangguin temennya lagi. Nggak bisa dia sendiri diam itu. Dia mesti ajak ngobrol temennya, ajak main temennya, atau kesana kemari jalan kaki keluar permisi ya. Itu ADHD. Nah, hati-hati kalau misalnya ada teman-teman Amar yang seperti itu. Itu mungkin dia mengalami ketidakseimbangan neurotransmitter. Karena dia tidak bisa mengatur dirinya. Gitu. Nah, yang begini-begini itu seringkali diturunkan ya. Contohnya paling depresi ya, mudah sedih ya, moody, dan seterusnya. Habis. Itulah pembahasan kita untuk neurotransmitter hari ini. Ada yang kira-kira mau ditanya, Amar? Belum ada sih bang. Belum ada ya? Ya, gitulah. Sejauh ini gimana lesnya, Amar? Ada feedback nggak? Eh, oke sih bang, cuman paling ini sebenarnya direkam gitu nggak sih bang? Oh, itu mesti tanya Kak Amal tuh. Oh, oke. Nanti Nanti aku kita tanya ya. Hmm, hmm, hmm. sama itunya bang catatannya soalnya ngulang lagi gitu nanti. Oh ya, oke oke lupa bang. Nanti kalau ada abang yang abang lupa kirim nanti ingetin aja ya. Ini nanti habisnya bang kirim ya. Oke bang, Oke deh kalau begitu. Ya udah. Kalau nggak ada lagi nanti kita lanjutkan besok jam 9 lagi ya. baik bang. Oke deh. Ini udah sembuh total. Udah membaik lah bang. Udah enakan lah ya pokoknya. Ya udah. Oke deh. Jaga kesehatan ya. Istirahatlah lagi. Oke. Baik, makasih bang. Kasih ya Mar. Baik, assalamualaikum bang. Waalaikumsalam.
Yang